Ini adalah kegiatan yang digagas oleh Mabes Polri. Polda Bali bersama Polres Badung menggelar Jumat Curhat di Wantilan Pura Taman Ayun, Mengwi, Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPD RI Anak Agung Gede Agung mengeluhkan adanya intervensi segelintir orang sesuai kepentingannya ke prajuru desa adat dan dinas. Agung yang juga penglingsir Puri Mengwi ini mengatakan intervensi tak hanya sekali. Menurut mantan Bupati Badung 2 periode ini, beberapa kali terjadi intervensi dari pihak luar ke kepengurusan desa. Mereka disinyalir ingin menanam pengaruhnya yakni politik atau ekonomi. Sementara salah satu bendesa adat mempertanyakan kelanjutan kasus korupsi LPD Desa Adat Gulingan. Banyak warga beritikat baik bayar sampai terkumpul 12 miliar rupiah. Sedangkan lagi 33 miliar rupiah mandek total. Menanggapi pertanyaan korupsi di LPD Gulingan, Kapolres Badung AKBP Leo Dedi Devretes menjelaskan saat ini berkas perkaranya sudah masuk ke Kejari Badung. Sejauh ini, lanjut AKBP Leo, sudah ada 2 tersangka, yaitu almarhum I Nyomandanu pada zamannya sebagai Bendesa Adat Gulingan dan I Ketut Raidarta pada waktu itu sebagai Ketua LPD Desa Adat Gulingan. Selain itu, AKBP Leo menyampaikan, hasil koordinasi Kejari Badung perlu pemeriksaan tambahan ke BPR karena ada sertifikat dijaminkan ke sana. Ada juga sertifikat dijaminkan ke LPD lain. Dengan harapan melalui kegiatan Jumat Curhat ini, kami bisa meningkatkan silaturahmi kami. Mari sama-sama mematuhi hukum, gitu ya. Dan apalagi kita di Bali ini masing-masing desa masing-masing banjar mempunyai peraturan sendiri-sendiri, gitu ya, masing-masing gitu. Jadi memang kita harus mematuhi yang ada di hukum adatnya itu. Nah, tapi seperti si Pandu Beradat gitu ya. Jadi kami dari kepolisian sangat menjunjung tinggi gitu ya, menjunjung bahwa di Bali ini budaya itu sangat melekat dengan masyarakat gitu, dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan agama gitu yang melekat pada Banjar sehingga ada aturan-aturan sehingga timbullah si Pandu Beradat. Berkas sudah di tahap 1 Pak, istilahnya berkas sudah kami limpahkan ke kejaksaan ya, Pak. Kemudian kami berdasarkan koordinasi dengan kejaksaan perlunya adanya pemeriksaan lanjutan. Jadi ada 2 tersangka yang ditetapkan dalam perkara korupsi di Gulingan ini, di mana satu sudah almarhum Pak ya, sudah almarhum, yaitu atas nama Bapak Inyoman Danu. Kemudian satu atas nama yang saat ini status sebagai tersangka I Ketut Raidarta. Ada 2 itu, satu menjabat sebagai ketua LPD pada zamannya Pak ya, dan satu sebagai bendesa adat pada zamannya itu. Kemudian dari hasil koordinasi kami dengan pihak Kejaksaan Negeri Badung bahwa perlunya ada pemeriksaan tambahan terutama kepada BPR Pak, karena di mana ada sertifikat yang diagunkan di BPR dan juga kesesuaian antara saksi-saksi yang menjadi keterangan dari para saksi yang pada zamannya di LPD Pak ya. Karena memang ada juga selain dijaminkan di DPR, ada juga dijaminkan di LPD juga. Jadi dari LPD dijaminkan lagi, nah, seperti itu. Nah, ini nanti sinkron dengan yang penanya pertama tadi Bapak Widiana, bahwa memang LPD ini harus diasistensi lah, bersama lah, berjalan dalam hal
kegiatan-kegiatan terutama masalah simpan pinjam yang ada di LPD itu sendiri, karena memang ini rawan disalahgunakan oleh beberapa kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani di LPD. Kemudian nanti setelah selesai pemeriksaan tambahan-tambahan dan juga sekaligus dari BTN, Pak, penelusuran aset dari keluarganya almarhum dan penelusuran aset dari keluarganya tersangka, itu tentunya akan menjadi aset atau sita penyitaan aset jaminan setelah perkara ini tentu ikrah ya. Artinya proses TPPU di mana predikat crime dari para pelaku sudah jelas dan mendapat putusan hakim yang tetap. Yang ada di desa adat. Jadi Perda 4 sudah mengatur secara jelas bagaimana tentang sumber-sumber keuangan desa adat, sehingga itu disungkemin, itu dipedomani. Berkaitan dengan dudukan atau pungutan itu sudah barang itu harus disepakati, Pak. Jadi harus disobjekkan, artinya disampaikan kepada Kramu Tamyu, kemudian disepakati dan tidak ada unsur memaksa di sana, ya, sehingga biar tidak terjadi tambahan keresahan sosial. Sehingga kalau sudah disepakati oleh seluruh keluarga, baik Kramu Tamyu, kemudian Kramu Ward ataupun sumber pendapat-pendapat yang lainnya, itu betul-betul disepakati secara bersama, sehingga di sana betul-betul dikelola dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan hasil pungutan betul-betul dilakukan secara transparan. Artinya ada pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus kepada Kramu, sehingga dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat Kramu Tamyu itu puas ya, oh betul sumbangan saya dipergunakan untuk apa dan sebagainya. Ini betul-betul disungkemin, artinya disepakati, sehingga masalah keuangan itu sangat rawan sekali. Itu yang berkaitan dengan pungutan, karena sudah jelas pungutan itu bisa dilakukan dalam rangka salah satu sumber keuangan desa adat. Namun demikian harus tidak bersifat memaksa, harus ada dasar hukum kesepakatan yang sudah disepakati oleh masing-masing Kramu. Sementara Direktur Pembinaan Masyarakat Binmas Polda Bali, Kombes Pol Arsdo Everp Simatupang menyampaikan, pihaknya melaksanakan Jumat Curhat mewakili Kapolda Bali. Ini merupakan kegiatan Mabes Polri yang dilaksanakan agar kepolisian semakin meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Menurut Kombes Arsdo, masyarakat bisa menyampaikan unek-uneknya tentang permasalahan, hukum dan ketertiban sosial di lingkungannya masing-masing. Pihaknya akan mencoba memberikan solusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kertanegara, Bali Pos. Terkait kegiatan hari ini, ya, kegiatan hari ini dari Polda Bali melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Mewakili Bapak Kapolda, kami hadir di sini dari Dimas, dari Bithumas, dan juga dengan Polres. Giat Jumat Curhat ini merupakan kegiatan dari Mabes Polri yang dilaksanakan agar kepolisian semakin meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Selain itu juga bisa menukar informasi, kami bisa menghimbau tentang pesan-pesan Kamtibmas, perkembangan situasi, demikian juga dengan masyarakat secara dua arah bisa memberikan informasi kepada kami, menyampaikan unek-unek apabila ada permasalahan, baik permasalahan tentang peraturan ataupun menghadapi permasalahan hukum ataupun masalah ketertiban sosial yang ada di lingkungan masyarakat masing-masing. Sehingga ketika mereka membutuhkan jawaban gitu, kami bisa memberikan himbauan atau solusi buat mereka atau arahan-arahan apabila memang itu tidak terkait dengan kepolisian, kami nanti akan kami koordinasikan dengan instansi yang berwenang atau instansi terkait. Demikian.